Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman bareng saya di channel Novan YK. Nah, pada video kali ini aku lagi berada di tempat kerja ya ini. Jadi ini berangkat dari rumah langsung absen, habis itu duduk di sini. Nah, pada saat ini kondisi pabrikku ternyata sedang sepi teman-teman. Jadi Sabtu Minggu itu libur. Biasanya kan kalau bulan-bulan kemarin itu full, jadi Sabtu Minggu masuk terus. Nah, pada akhir-akhir ini itu pabriknya sepi. Nah, jadi Sabtu Minggu itu libur, terus kita karyawannya disuruh kerja Geombi atau disebut juga menjadi satpam ataupun menjaga, bisa juga disebut ngeronda ya. Dan ini pekerjaan ini aku rasa adalah salah satu pekerjaan yang paling santuy di Korea ya teman-teman ya. Dan juga bisa dibilang paling enak. Kenapa paling enak? Ya karena kerjanya cuman ini, mundar mandir, nongkrong, terus apa ya, cuman ngecek-ngecek aja gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikir ataupun mengeluarkan tenaga yang ekstra. Jadi ini orang-orang udah pada pulang. Nah, ini tak liatin seperti apa kerjaanku ya. Kerjaan menjadi seorang satpam ataupun kerjaan Geombi itu ya. Ini orang-orang pada pulang. Jadi sekarang giliranku ganti shift, masuk. Mau ke nih, orangnya udah ngantuk-ngantuk, dia pulang. Aku mau kerja. Jadi harus masuk dulu, yang pasti masuk ke pabrik dulu yang pertama ya. Ini udah masuk wilayah kekuasaanku ini, jadi adalah kerajaanku di sini ya. Oke, tak liatin sebentar lagi seperti apa. Nah, jadi setelah sampai di tempat kerjaan, ini langsung dikasih tugas kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tugas-tugasnya, nanti tak liatin seperti apa yang harus dilakukan. Jadi kerjanya itu seperti gimana, harus gimana. Jadi semua di sini ada, semua harus dicatat. Jadi seperti membuat laporan. Nah, mungkin tiap pabrik beda ya teman-teman kondisinya. Misalkan tugas-tugas kayak gini ada enggaknya, tiap pabrik mungkin beda. Dan untuk pabrikku sendiri karena ini termasuk decasting atau kasarannya peleburan. Nah, itu harus dijaga. Walaupun di sini itu udah terpampang banyak sekali apa itu CCTV, nah, di mana-mana itu banyak sekali. Terus di sini juga dimonitor itu kelihatan semua aktivitas di sini. Jadi kalau cuma untuk melihat langsung aja itu pihak dari bosnya itu nggak masalah. Tapi untuk apa masalah yang di sekitar sini, misalkan ada seperti air bocor atau air luber, nah itu kan nggak tahu. Jadi dibutuhkan yang namanya orang Geombi teman-teman ya. Ya. Terus tugasnya juga nggak cuma ngecek air aja, ada beberapa hal. Ini nanti dilihat. Mungkin ada juga yang bertanya bagaimana dengan gajinya. Nah, untuk gajinya sendiri di pabrikku ini, kalau misalkan Geombi gini ya, ataupun menjadi satpam, ini ternyata ini apa? Ternyata sama teman-teman. Jadi misalkan ya hari biasa kita kerja 10 jam dibayar 85.000 won. Nah, di sini juga sama, digaji 85.000 won seperti itu ya. Jadi enaknya itu di sini ya, ini pas posisi kerja kayak gini, udah kerjanya cuma duduk-duduk terus sambil HP-an bisa, bikin video kayak gini juga bisa, terus apa lagi, sambil makan juga bisa. Yang penting kerjaan beres itu gajinya tetap sama dan tidak membutuhkan tenaga ataupun pikiran yang mumet ataupun bikin puyeng, nggak nguras keringat juga, dan juga nggak ada omel-omelan yang pasti itu ya. Jadi itu yang bikin betah, ada enaknya di situ. Nah, beda lagi kalau pas hari biasa ataupun hari kerja biasa, udah capek, udah awut-awutan, udah nggak tahulah, itu pokoknya udah bikin tidak enak. Nah, di situ pas kerjanya hari biasa. Jadi walaupun apa posisi kerja gini sambil bikin video, nanti kan itu di CCTV ada, itu nggak masalah teman-teman. Jadi pihak kantor itu udah memaklumi kalau posisi jadi satpam itu cuman nunggu aja sambil beresin pekerjaan yang belum beres ataupun
mengecek semua yang ada, termasuk yang ada di kertas ini tadi. Jadi enaknya di situ dan bikin betah. Makanya aku di sini bisa agak lama ya kerjanya, ataupun betah berdiam diri di pabrik yang ini nggak pindah-pindah. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, sekarang tak liatin bagaimana sih pekerjaannya itu. Apakah ada yang drusup-drusup ataupun cuman biasa aja, cuman ngecek. Sekarang tak liatin seperti apa pekerjaannya. Let's go. Memeriksa tungku peleburan tembaga. Jadi sekarang pengecekan tungku. Jadi ini cairan dari aluminium, ini panas sekali ya teman-teman. Ini kertas kalau nggak percaya. Ini nanti kalau di gitu nanti juga bisa kobong dia itu. Jadi kita di sini harus hati-hati karena ini aku juga luka bakar pasti banyak nih. Ini harus hati-hati ya. Tuh kan kebakar. Nah, jadi di sini harus selalu hati-hati dalam bekerja. Itu yang pertama harus mengecek itu apakah ada yang normal ataupun tidak. Terus juga pengecekan suhu. Jadi suhunya ini apakah normal atau tidak, nanti cuma dicek. Kalau misalkan oke. Itu yang pertama. Sekarang kita ke ruang pompa. Nah, jadi mengecek ruang pompanya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah bahan-bahan kimia ini bahan kimia untuk proses decasting. Ini juga harus dibersihkan, dan yang membersihkan itu juga aku. Nanti aku ada videonya tak bikinin pas aku membersihkan kayak apa, itu seperti apa ya. Terus di sini, nah ini mengecek ini seluruh pompa-pompa ini. Nah, kan kedengeran suaranya kan. Nah, jadi itu untuk yang rang pompa, area penyimpanan memo. Nah, ini scrap ini bukan memo ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di videoku yang sebelumnya tentang kerjaan jadi tukang sampah nih ya. Jadi di sini kita harus mengecek semua di sini. Itu banyak tumpukan sampah itu. Nah, tahu sendiri kan tugas kayak apa. Selain hari-hari biasanya itu membersihkan kayak gitu ya teman-teman ya. Nih mengusung-usung ini sama juga yang bagian kotor-mengkotor itu bagian aku. Jadi mengecek semua nih ruangan ini. Cuman dicek aja kalau hari pas yang begini. Kalau pas hari biasa itu nanti aku yang beresin semua ini. Jadi aku yang beresin kalau pas hari biasa. Ini bahan-bahannya seperti ini bahan aluminium. Seperti ini ya. Nah, ruang shoot. Nah, ini ruang shootnya yang pernah aku kerja tanpa skill nih di sini. Ini pabrik beda nih ya, tapi masih berdempet sama Sajang Borong. Jadi cuma satu ruangan ini yang untuk shootnya itu. Cuman mengecek ini. Nah, itu tadi pemeriksaan di ruang satu dong. Nah, satu dong tadi itu di situ. Sekarang mau menuju ke 5 dong dan 2 dong. Ya, di sini juga ada ini apa? Monitor. Jadi monitor ini bukan TV buat nonton drakor ataupun apa ya. Jadi ini untuk memonitor aktivitas kerja. Jadi di dalam sana, terus di sepanjang sana itu, di luar, di dalam, semua itu full CCTV di sini ya. Jadi misalkan kita mau ngapain ataupun mau apa itu semua terlihat, terpantau oleh bosnya langsung. Jadi misalkan bosnya di rumah sambil tiduran lihat, wah ini karyawannya kok nggak bener, nah ini nanti bisa ngomel-ngomel, terus paginya di sidang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di Korea itu harus benar-benar kerjanya. Oke, sekarang kita ke tempat selanjutnya di ujung sana. Ini agak gelap. Ini karena hujan jadinya ini agak gelap nih ya teman-teman. Jadi sampai pucuk sana itu ini gelap. Oke, let's go ke sana. Ini masih jam 9 ini.
Ini kan baru pagi jam 9 pagi, ini udah gelap karena mendung. Berhubung kondisinya juga hujan, jadi gelap. Nah, untuk mencapai paling ujung ini harus melewati gelap gulita teman-teman ya. Nah, ini udah sampai di luar. Ini kondisinya hujan, jadi harus lari. Di ruangannya seperti ini. Nah, kita harus mengecek ini oke atau tidak. Nah, cuma dicek apakah normal. Nah, seperti itu ya. Sama ini juga monitor ini. Jadi sama ya posisinya. Ini ada seperti tadi ini. Jadi seperti itu tadi proses pengecekan menjadi seorang satpam dari awal sampai akhir, dan itu dilakukan setiap 1 jam sekali. Jadi nggak harus tiap kali muter-muter, tiap jam sekali, terus kemudian di oke di sini. Dan di sini itu di Korea itu kerjanya itu kadang capek dan kadang tidak. Jadi tiap pabrik itu nggak pasti capek terus, nggak kadang enak terus. Jadi pasti ada naik turunnya. Tapi yang perlu diingat yaitu di sini pasti banyak capeknya itu ya teman-teman ya. Dan juga banyak nggak enaknya daripada enaknya. Dan itu semua tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri tentang pekerjaan itu. Kalau kita bisa menikmati pekerjaan itu terus dilakukan dengan ikhlas, nah itu kita bakalan betah. Nah, salah satunya di sini aku juga termasuk betah ya teman-teman, bisa bertahan beberapa tahun dan pengennya di Korea terus. Nah, itu pengennya, tapi itu nggak mungkin ya, soalnya di rumah juga ada family, keluarga, jadi nggak bakal di Korea terus. Beda lagi kalau posisinya semua ada di Korea, pasti pengennya di Korea terus. Oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu contoh pekerjaan paling enak ataupun paling santuy di Korea ya. Nah, udah kerjanya nyantai, bisa ngapa-ngapain, bisa main HP, bisa apalah, pokoknya bebas. Yang penting kerjaan beres, gaji juga sama. Ya, sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Apa-apa yang belum tahu silahkan komen. Jangan lupa di like, share, itu juga nggak masalah. Dan pastikan subscribe juga. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.